Kesetiaan sahabat Nabi Muhammad SAW dari golongan wanita atau sahabiyah sudah tidak diragukan lagi. Mereka rela berkorban, mempertaruhkan nyawa, bahkan hartanya demi membantu Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah. Salah satunya adalah Nusaibah binti Ka'ab, sahabiyah dari golongan Ansar. Nusaibah rela kehilangan nyawanya, bahkan sebelumnya rela ditinggal suami dan anaknya agar bisa membantu Rasulullah SAW. Seperti tertulis di Perempuan Hebat Sepanjang Masa. Ketika itu Nusaibah sedang berada di dapur, suaminya Sa'id sedang tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah mengira itu pasti tentara musuh karena memang beberapa hari kebelakangan ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Setelah mendengar peristiwa itu, dia bergegas meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik suaminya yang sedang tidur. Dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suami tersayang," ujarnya, "aku mendengar suara pelik menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya langsung tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perang. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang," pintanya dengan haru. Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataan seperti itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecambuk. Di satu sudut lain, Rasul melihatnya dengan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itu tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang tampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah SAW," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaibah tertunduk sebentar. "Inna lillahi." Umannya, "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah memberi kabar itu, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih. Mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikannya. Bagi para pejuang Nabi, maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempulah bersama Rasulullah SAW." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu. Ibu, inilah yang aku tunggu sejak tadi. Aku ragu-ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikut jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah SAW, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasulullah SAW dengan terharu memeluk anak muda itu.
Engkau adalah pemuda Islam yang sejati amat. Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Ada kabar apakah gerangannya? Sebelumnya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku gugur? Utusan itu menunduk sedih. Betul. Nusaybah meremang bulu tengkuknya. Hai utusan, ujarnya. Kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang. Sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi engkau wanita ya ibu. Nusaybah tersinggung. Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin juga masuk surga melalui jihad? Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Dia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Setelah itu Rasul pun berkata dengan senyum. Beliau meminta Nusaybah bergabung dengan para muslimah yang merawat pasukan yang terluka. Pahalanya sama dengan yang bertempur, katanya. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaybah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat ketika ia sedang menunduk memberi minuman seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terpercik darah di rambutnya. Ia memandang kepala seorang tentara Islam tergolek, terbabat senjata orang kafir. Di sini timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihat Nabi terdesak karena serangan musuh, Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani dan diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dia menaiki kudanya lalu bagaikan singa betina. Ia bersemangat. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa musuh Allah pun tumbang. Hingga pada suatu waktu seorang musuh menghadap dari belakang dan melukainya. Tercatat menderita tak kurang 12 luka demi menjadi perisai Nabi Muhammad